日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Hiza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya tampil ya untuk bincang-bincang kembali tentang cangklong atau tentang pipa. Sebelum ini saya telah melakukan 2 kali perbincangan tentang pipa. Ini adalah yang ketiganya, dan untuk kali ini saya khusus akan berbicara tentang meerschaum, yaitu cangklong yang berbeda dari cangklong yang pada lazimnya diketahui orang. Nah, saya sudah mengatakan dalam tayangan sebelumnya bahwa cangklong itu bukan sekedar alat untuk merokok, melainkan sebuah karya seni dan sekaligus juga sebagai sebuah gaya hidup. Sebagai karya seni, cangklong bahkan dapat dikatakan sebagai seni yang tiada sudahnya. Nah, tanpa bermaksud untuk mempropagandakan cangklong, ya, saya ingin mengatakan bahwa dibanding dengan sekutu dan dengan rokok biasa, itu cangklong baik dari segi rasa, gaya, dan keindahannya itu jauh sekali di atas itu. Saya mungkin sudah mengatakan dalam tayangan sebelumnya bahwa rasa dan aroma tembakau cangklong itu saya sendiri tidak tahu ada berapa ribu macam. Beda dengan rokok biasa, katakanlah rokok kretek merek A dengan B dengan C, itu ya beda-beda tipis. Tetapi kalau pipa cangklong, ini bisa tiba-tiba rasa apel, ini rasa minuman keras misalnya, ini rasa cengkeh, ini rasa segala macam lah, vanila dan seterusnya. Jadi rasa juga beda, gaya juga berbeda. Nah, secara ini memang itu lain ininya, lain kelas lah. Nah, sehingga saya rasa juga mungkin tidak terlalu berlebihan jika orang mengatakan bahwa ya, ngisap cangklong itu adalah suatu cara merokok yang lebih bermartabat gitu. Nah, karena mengapa begitu? Ya, ngisap cangklong itu bukan sekedar candu mau ngerasain nikotin, tidak. Tapi juga ini sebuah passion, sebuah gaya hidup seperti yang katakan tadi. Ya, kalau cuma mau sekedar masalah kecanduan itu kita bisa macam-macam cara yang bisa dilakukan orang, tapi cangklong tidak diisap pun, dipegang pun juga itu sebuah gaya. Jadi memang itu satu yang beda daripada rokok pada umumnya. Nah, kalau kita bicara tentang cangklong, tentu saja ya ada kelas-kelasnya seperti saya katakan tadi. Nah, kalau di dalam kamera ada ungkapan bahwa kalau orang sudah memegang kamera Leica, berarti makomnya itu sudah tinggi, sudah hatam lah dia. Nah, dalam hal cangklong yang level dianggap tertinggi itu adalah cangklong meerschaum, yaitu cangklong yang berwarna putih. Ini yang ada di meja saya, dan ini juga salah satu cangklong meerschaum juga. Ini tanpa ada ukiran yang terlalu ini, polos saja, tetapi juga dia ada meerschaum. Nah, yang lain-lain tentu ini juga meerschaum juga. Nah, ini ada yang semacam begini modelnya, atau saya taruh dekat baju saya supaya kelihatan, jadi dia kontras dengan warna hitam. Nah, lalu juga ada yang semacam begini, ya, mungkin saya taruh di sini kepala orang. Saya tidak tahu apakah bisa ditangkap secara jelas oleh kamera dan seterusnya. Nah, banyak sekali meerschaum, dan sebagaimana kita bisa lihat di layar, kita coba lihat. Nah, ini salah satu gambar cangklong itu, yaitu cakar elang yang sedang menggenggam telur. Kelihatan kan? Cantik kan? Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan yang ini. Pipa dengan ukiran 3 sosok manusia, luar biasa. Lalu kita lanjut lagi dengan yang ini, ukiran orang menunggang kuda. Lalu masih ada 2 yang lain, yaitu dua-duanya bentuk kepala orang.
pertama adalah ukiran bentuk kepala orang biasa, yang satunya lagi adalah ukiran bentuk kepala sultan. Semua menarik kan. Nah, jadi mengapa kepala sultan? Itu karena mersam itu, walaupun kata mersam itu bukan dari bahasa Turki, bahan yang namanya mersam itu paling banyak ditemukan di Turki. Walaupun di daerah lain, di Tanzania itu juga ada mersam, tapi mersam terbaik itu adalah di Turki. Untuk tayangan ini saya juga baca-baca, diduga kuat di Kalimantan, bukan di Kalimantan, di Sulawesi, di Makassar itu juga ada mersam, tapi tidak tahu apakah dalam bentuk semacam tepung atau batu atau bagaimana, dan kelasnya bagaimana. Tetapi diduga kuat itu ada mersam itu gitu kan. Nah, lalu mersam seperti saya katakan tadi bukan dari bahasa Turki, tetapi dari bahasa Jerman. Apa artinya mersam? Nah, mersam itu artinya buih di laut. Jadi bayangan itu putih gitu. Nah, itu kisahnya si mersam. Lalu sejak kapankah mersam itu mulai digunakan sebagai bahan untuk membuat cangklong atau pipa? Ya, menurut catatannya ada, sebagaimana yang saya pelajari, bahwa mersam itu mulai ada pada tahun 1700. Nah, sampai sekarang tentu masih berlanjut macam-macam motif, tetapi motif yang utama itu adalah dua yang paling utama, yaitu tadi kepala sultan atau motif bajak laut. Ada nggak senpai yang motif bunga, yang motif apa gitu? Oh, ada macam-macam. Itu sesuai dengan cita rasa atau katakanlah kehendak para pembuat mersam itu. Nah, sebenarnya apa itu mersam, senpai? Secara lebih detail, kok kayak ini ya gitu, kayak keramik gitu. Nah, jadi dia boleh saya katakan mirip juga dengan batu kapur, walaupun tentu batu kapur tidak bisa dibikin pipa mersam. Lalu mirip apa lagi, senpai? Mirip kaolin. Nah, saya ada cerita begini, bahwa entah berapa tahun yang lalu saya itu pergi ke Turki Selatan. Ada tempat namanya Pamukkale. Saya mungkin ada 6 atau 8 kali pergi ke Turki itu, ke Ephesus, ke segala macam itu kita sudah pergi ke sana. Nah, tapi yang menarik itu adalah tempat yang namanya Pamukkale. Pamukkale itu artinya kapas. Kembali juga ceritanya putih. Nah, di sana itu ada tempat orang mandi lumpur yang diduga kuat itu sebenarnya mandi lumpur purba, zaman masih Romawi dan mungkin sebelumnya. Karena seperti kita ketahui, wilayah Turki itu adalah wilayah Romawi pada dulunya, yang kalau tidak salah bukan Romawi Barat tapi Romawi Timur, yang pada saat jatuh itu diganti namanya menjadi Istanbul. Nah, jadi di situ ada apa, senpai? Nah, saya pas lihat itu, loh, ini menarik ya. Seperti di kampung saya, tanah kaolin. Karena Indonesia kaolin terbaik itu bukan nyombong, adalah kaolin dari Pulau Belitung. Tentu juga dari Pulau Bangkanya. Nah, saya mengira itu tadi, yang putih di Pamukkale tadi, adalah kaolin. Saya sempat injak-injak itu kan, pegang-pegang, kok mirip ya gitu. Nah, kemudian setelah nyampe ke Indonesia, saya cari apa sih itu gitu. Nah, ternyata itu beda dengan kaolin, dan tentu saja itu adalah benda yang mirip dengan ini bahan-bahan untuk mersam ini, tetapi tentu saja tidak lalu dapat digunakan untuk membuat pipa mersam, karena mersam ini kan tadi adalah clay atau lumpur yang sebenarnya juga menjadi fosil. Jadi ada proses pelapukan, proses apa dan segala macam gitu. Nah, tapi ada cerita menarik juga sebelum saya lanjutkan cerita pipa. Saya tadi pas ngelihat itu, waduh, orang bisa mandi lumpur ya di sana, di Pamukkale ini. Ya tentu untuk ibu-ibu lah ya, badannya dibedakin pakai ini, nanti diusap kayak orang apa namanya, tiba-tiba saya lupa, piling apa namanya kalau cewek itu kan. Nah, lalu saya cerita sama kawan saya, dia tamatan perguruan tinggi di Tokyo.
S3, ahli tentang clay, tentang lumpur. Saya bilang, saya pergi ke Pamukkale, ada terpikir juga mau bikin spa di kampung saya, di Belitung sana gitu kan. Tapi setelah saya lihat-lihat, itu berbeda. Itu tanah di tempat saya kaulin, lalu yang di Pamukkale tadi adalah bahan sejenis mersam. Oh tapi nggak apa-apa katanya Pak Yusron, waktu itu belum dipanggil sampai ceritanya kan. Itu bisa saja itu dijadikan ini untuk lulur, mandi lulur lah kalau nggak salah itu kan. Saya bilang lu jangan macam-macam, entar putisan bini orang habis saya digamparin orang. Nah, gitu. Pak Yusron gitu ya, aku ini S3 tamatan jurusan saya clay, tamatan Tokyo, tamatan Jepang sama seperti Pak Yusron gitu. Ayolah, kalau seandainya mau bikin mandi atau semacam spa lumpur di Belitung, mirip dengan di Pamukkale tadi, saya bersedia menjadi ininya. Pokoknya kalau kudisin kalau apa saya yang tanggung jawab. Nah ini cerita lain, kisah tentang mersam, tapi ada kaitannya. Itu paling tidak berkaitan dengan perjalanan saya ke Pamukkale atau di Turki tadi. Jadi kisah mandi lumpur tadi di Belitung belum saya laksanakan, masih banyak mimpi di dalam hidup ini, termasuk juga sebenarnya mimpi untuk membuat pipa, walaupun bukan tangan saya, tapi saya akan menggunakan orang, itu pun juga belum bisa terlaksana sampai hari ini. Nah, sampai sebenarnya apa sih ciri-ciri dari pipa mersam itu? Nah, banyak cirinya. Jadi paling tidak cirinya itu pipa-pipa mahal. Nah, mahal gitu. Iya, karena saya katakan di awal tadi ini pipa yang makomnya tertinggi. Jadi kalau istilahnya Leica itu adalah benchnya kamera, maka mersam itu adalah benchnya pipa gitu. Nah, lalu yang kedua apa gitu? Ya cenderung indah, karena diukir semacam begini, macam-macam bentuk ukiran. Lalu apalagi cirinya sampai umumnya didominasi oleh warna putih. Nah, ada yang coklat, ya itu ada, nanti saya akan cerita bahwa mersam itu bisa berubah warna gitu kan. Lalu apa lagi sampai ciri pipa mersam itu? Jujur saya katakan cirinya itu rapuh. Rapuh gitu, tapi mahal iya. Nah, sampai pernah nggak matahkan pipa mersam yang begitu mahal itu? Ya pernah, makanya ini saya mau berbagi pengalaman. Ini ada mersam. Ini saya beli di Turki, ya. Gambar cakar elang memegang semacam telur. Telurnya itu adalah bola tempat taruh tembakaunya. Nah ini crack. Ini kesalahan saya karena saya lupa bahwa saya sedang memegang pipa mersam. Saya kira pipa kayu berayar semacam begini. Kalau pipa begini, kalau airnya terlalu banyak itu kan bisa diginikan. Nah, untuk membuang air pas saya gini kan, aduh saya lupa ini mersam, crack, patah, jatuh di lantai kan. Betul sampai, iya betul. Inilah pipa mersam yang crack, yang patah. Jadi kalau menghandle pipa mersam itu harus hati-hati. Nah, katanya kalau kita menghandle wanita, memegang wanita itu harus lembut, harus halus. Nah, kalau memegang mersam bagaimana sampai? Harus lebih lagi. Loh, kok mersam mengalahkan wanita? Sampai luar biasa nih. Oh, bukan begitu. Ini tanpa maksud yang bukan-bukan, yang lain ya apa saja. Melainkan kalau wanita itu dipegang tidak bakal patah lah. Istri saya tidak tahu udah berapa lama sama saya, tidak patah itu. Tapi mersam ini ada di tangan saya patah seperti begini. Jadi menghandle pipa mersam itu harus hati-hati karena dia crack semacam itu. Apalagi pantangan, jangan mersam ini dimasukkan ke air dan pas masuk ke air lalu kita tekan-tekan itu akan lebih cepat patah. Nah, gimana cerita saya sampai pipa yang patah? Saya mau cobalah di Bandung sana ada ahli pipa juga, barangkali bisa potong sambung di ini kan jadi kembali sebagai pipa yang bisa digunakan. Nah, jadi jangan lupa memegang mersam itu harus hati-hati sekali, harus halus sekali, gitu kan. Nah, apalagi sampai beda sama kayu berayar begini. Nah, itu mersam itu karena dia batu semacam batu kapur tadi, atau batu kaolin, kalau kaolin membatu, dia ada pori-porinya. Kalau ini kan kayu nggak kalau mersam tuh ada pori-porinya. Nah, lalu
apa istimewanya Senpai karena ada porinya itu? Kok itu harus menjadi suatu hal yang Senpai katakan? Oh, itu banyak. Paling tidak dengan ada pori-pori tadi, itu pipa mersam itu meredam panas. Dia mengisap panas itu, jadi panas dia tarik sehingga asap yang masuk ke mulut kita atau tangan kita tidak menjadi terlalu panas. Nah, lalu apa lagi Senpai istimewanya? Ada pori-pori tadi. Ya, dengan adanya pori-pori tadi, maka itu air tembakau, bahkan sebenarnya minyak, karena di daun tembakau itu ada mengandung minyak, akan masuk ke dalam pori-pori itu. Yang dengan itulah maka pipa mersam itu akan berubah warnanya. Makin lama dipakai makin berubah. Dan jangan salah bahwa pipa mersam itu antara yang baru sama yang lama itu lebih mahal yang lama, tentu dengan syarat dipakai dengan baik dan benar, yang warnanya juga bagus. Nah, tapi kalau dipakai lama lalu somplak sana somplak sini ya, tidak mungkin lalu dia lebih mahal daripada yang baru. Nah, mersam yang dipakai dengan cara yang baik untuk jangka waktu yang lama sehingga menghasilkan warna yang bagus, itu cenderung lebih mahal dari mersam yang masih baru. Senpai, itu pipa mersam yang termahal berapa harganya? Yang Senpai punya, bukan yang ada di dunia. Jadi saya, untuk tidak mengecewakan pemirsa, saya sebelum ngomong ini saya membaca dulu, saya riset dulu. Nah, beberapa hari yang lalu saya menemukan data bahwa menurut Guinness Book itu pipa mersam termahal itu, kembali lagi, ada pipa bukan yang baru, tapi pipa yang dipakai, ya, yang warnanya sudah bagus. Harganya itu adalah $50.000. Jadi berapa Senpai? Kalau di kurs ke rupiah, kurang lebih 750 juta. Itulah harga pipa mersam termahal menurut Guinness Book. Yang memilikinya itu barangkali orang Turki, namanya Cano Özgener. Nah, itu mersam yang mahal. Jadi kalau dibanding dengan barangkali mobil Avanza dan segala macam, itu bisa 3 mobil Avanza itu senilai dengan satu pipa mersam tadi. Yang sampai ada harganya 750 juta, ya enggak lah gitu. Tapi di bawah 7 juta lah, enggak. Karena ini pun pada saat saya beli belasan tahun yang lalu, mungkin satunya itu antara $400 sampai $600. Mungkin ada yang lebih, saya enggak hafal lagi. Jadi memang dia pipa yang yang ada kelasnya lah begitu. Nah, lalu apalagi Senpai dengan ada pori-pori tadi? Apa kaitannya dengan keistimewaan mersam itu? Nah, itu karena dia mengisap panas, ya, menyerap panas, lalu juga menyerap air tembakau atau mungkin juga tadi dikatakan minyak dari daun tembakau itu, maka sekaligus mersam itu menjadi juga sebagai filter. Nah, filter untuk menyaring asap dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini pipa Brayer, saya ambil contoh. Nah, ini kan ada filternya nih. Sorry, agak kotor. Ini filter 9 mili. Nah, ini untuk meredam panas tadi. Nah, lalu pipa Brayer ada nggak yang bukan pipa mersam, ada nggak yang pakai ini juga, yang pakai filter juga? Ada. Nah, ini juga ada filter 9 mili. Nah, tetapi ini ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan karena dia meredam panas, maka pipa dari mersam itu tidak perlu memakai filter. Kenapa? Itu segala nikotin dan sebagainya itu diisap oleh batu mersam tadi. Nah, jadi ada, ini salah satu, ini maaf, ini hati-hati crack lagi nih kalau salah pegang kan. Ini adalah pipa yang ini tidak ada filternya. Loh, nggak apa-apa sampai gitu, itu enggak, karena tadi ini batu ini sendiri yang akan menjadi filter itu. Jadi ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan udahlah kalau pipa mersam enggak perlu pakai filter. Nah, ada yang mengatakan ya perlu dong. Ya itulah, maka si pembuat mersam, pipa mersam membuat pipa itu dengan tadi ada yang ada filter, ada yang tidak. Nah, kalau ini ada filternya. Nah, itu kisah ciri-ciri dari pipa mersam dan kemudian kegunaannya. Nah,
Lalu gimana Senpai? Itu beda nggak perawatan pipa mersam dengan pipa dari kayu brayer atau kayu lainnya gitu. Ya, itu memang agak rumit ya. Saya sudah katakan tadi, kita harus menghandle itu, bahkan harus lebih hati-hati daripada kita memegang wanita. Nah, karena memang ini barang mahal, barang yang mengandung nilai seni yang tinggi, dan tadi fragile atau mudah patah gitu kan. Nah, jadi gimana cara untuk menginikannya, untuk membersihkannya? Boleh nggak Senpai ini mersam tadi saya cuci pakai sabun gitu, atau pakai spons untuk nyuci piring? Saya tidak merekomend untuk hal itu dilakukan gitu. Walaupun ada mitos yang mengatakan untuk menjaga putihnya ini mersam itu dicelupkan ke dalam susu yang berwarna putih, tapi sumber yang saya baca mengatakan itu hanya mitos saja gitu. Karena dasarnya ini adalah tanah liat, dia kalau basah cenderung untuk mudah patah, mudah pecah gitu. Nah, jadi pakai apa Senpai untuk nyuci itu? Nah, kalau sekedar nyuci yang di dalamnya sih ya, ini bisa pakai ini. Kalau tadi sama seperti pipa itu agar nggak patah, saya ambil contoh dengan pipa ini. Nah, ini kan ada kain kasa sebenarnya untuk membersihkan pipa itu. Ini ditusuk ini sampai tembus ke dalamnya sana. Mungkin nggak kelihatan di pipa, ini bisa digesek-gesek. Nah, ini kan hitam bekas arangnya. Nah, ini pun juga bisa saya tusukkan ke sini. Nah, terus ditusuk sampai keluar ini. Jadi ini cara untuk membersihkan pipa. Kasa ini ada dua macam. Jadi kalau ini dia biasa saja, halus, mulus. Nah, tapi kalau ini megangnya pun harus hati-hati, ada duri-duri. Jadi ada kayak duri nih. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengamplas ini tadi. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ini, nah kita gesek-gesek. Nah, ini dia karena dia tajam, dia akan menggesek-gesek segala arang, segala apa itu. Kita bisa gesek-gesek gitu kan. Nah, copotlah segala kerak-keraknya itu dan seterusnya. Nah, hanya saja untuk pipa mersam yang mengingat dia fragile, mudah patah tadi, saya tidak merekomend untuk menggunakan ini yang ada durinya, karena ini akan abrasif sifatnya. Nah, gunakan yang ini saja, yang tidak ada durinya sama sekali. Saya pegang pun tidak ada apa-apa. Kalau ini nggak begini, saya mencet kayak gitu, ketusuk jari saya, nggak kelihatan tapi ada duri-durinya. Nah, jadi untuk membersihkan pipa mersam gunakan yang ini. Nah, lalu itu membersihkan di dalamnya. Nah, membersihkan yang lainnya gimana Senpai? Nah, sebenarnya sih banyak petunjuk di di internet barangkali tentang cara merawat ini, tetapi memang ada macam-macam cara. Nah, pada akhirnya mana yang terbaik? Ya, mungkin orang mengatakan ini, tapi saya mengatakan itu. Nah, sejauh yang saya lihat tentu ada beberapa pilihan-pilihan yang aman untuk bisa kita gunakan. Tapi di antara pilihan-pilihan itu, intinya tetap sama, yaitu tidak menggunakan air, ya. Walaupun ada yang mengatakan pakai cairan itu, cairan ini, tetapi yang utama itu adalah bahwa kita menggunakan beeswax alias lilin madu. Nah, saya akan insert nanti mana lilin madu itu. Jadi sebenarnya di kita juga banyak lilin madu. Ya, tentu dari madu itu lebah madu. Itu kan untuk madu melindungi dirinya dari musuh dia. Maka ada lilinnya. Nah, kita menggunakan lilin madu itu. Nah, ada juga sebenarnya lilin madu yang lain tapi saya juga tidak merekomend ini digunakan karena idealnya kita menggunakan yang betul-betul lilin madu yang murni. Ini kemarin jujur saya katakan saya salah beli, tulisnya beeswax natural, tulisnya food grade dan seterusnya. Tetapi setelah saya baca secara detail, natural memang natural, tapi tidak begini. Dia menggunakan juga minyak di sini, minyak sayur, minyak untuk makan. Ini beeswax ini bisa dimakan, food grade. Nah, saya tidak berani memakai ini karena ada risiko pecah kalau ada minyak nanti, karena pada saat membersihkan ini harus dipanaskan. Jadi saya menyarankan kepada sahabat Senpai untuk menggunakan tadi lilin madu
beli saja mungkin tidak terlalu mahal, 1 ons mungkin sekitar ya 54.000 atau 100.000. 1 ons itu sudah cukup banyak untuk membersihkan pipa. Satu pipa itu masih banyak sisanya. Nah, gimana caranya sampai itu menggunakan lilin madu itu? Nah, jadi ada yang mengatakan begini, walaupun saya tidak merekomen. Nah, ada cara yang mengatakan ini pipa dalam keadaan kita isi tembakau, kita isapkan. Nah, ini pipa kan panas. Tadi ini pura-puranya karena saya lupa bawa lilin madu. Ini lilin madunya gitu. Nah, ini kita gosok-gosok aja katanya begini kan. Nah, digosok-gosok ini meleleh ini, meleleh. Lilin ini kena panas. Nah, tentu megangnya tuh harus begini. Nggak boleh itu lilin madu tuh kena tangan kita karena kotoran tangan itu akan masuk ke dalam pori-pori pipa mersam tadi. Nah, sudah dipoles begitu, diisap lagi, gitu kan, biar dia panas dan semakin meleleh gitu. Nah, setelah itu gimana? Ya udah, dilap saja pakai kain ini, handuk yang halus atau apalah untuk memolesnya supaya dia mengkilap. Itu ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya tidak merekomen cara itu karena ya bagaimana ya, ada apinya, ada apa semacam. Nah, sementara kita di dalam membersihkan pipa mersam itu, ini juga penting, jangan sampai itu di lilin madu yang sudah cair itu termasuk ke dalam lubang ini. Jadi kita hanya ini di luarnya saja. Ini akan merebak rasa dan macam. Nanti juga kalau masuk ke dalam sana, pas kita taruh tembakau kita isap itu meleleh, ini jadi rusak ini pipa. Cairannya itu akan menjadi pipa basah tadi, tapi basahnya itu basah lilin madu, itu akan menjadi trouble yang besar. Sedangkan basah air tembakau pun tadi saya katakan saya salah mengginikan sampai crack itu pipa saya. Bagaimana kalau seandainya cairan lilinnya masuk ke dalam sana? Jadi cara tadi saya tidak merekomen. Nah, yang baik gimana sampai? Nah, jadi yang baik itu adalah kita beli sebenarnya prop namanya, tutup botol wine itu. Jadi ada semacam gabus alami. Nah, ini kan ditancapkan di sini pelan-pelan, jangan sampai dia patah atau pecah. Masukkan ke situ. Nah, kemudian dia kan akan lengket. Pegang itu. Nah, lebih baik jangan berdiri di lantai gitu, di atas meja lah. Di sini bila perlu dipasang anduk atau apa sehingga kalau jatuhnya ke atas anduk gitu. Nah, tidak jatuh ke meja langsung, apalagi ke lantai. Pegang itu tadi. Nah, kemudian apa pentingnya sampai itu ini kan? Pertama tadi ada pegangannya. Nah, sehingga tangan kita yang kotor tidak harus meresap ke dalam sini, kotor tangan kita. Nah, yang kedua tadi, dengan ditutup pakai itu, risiko bahwa ini masuk ke dalam lubang ini, cairan lilinnya ini tadi juga akan hilang. Kecil kemungkinannya. Nah, lalu gimana caranya sampai setelah gitu? Nah, itu kita pegang, berarti di sini megangnya tadi, ini kan boleh saya lepasin misalnya kan. Nah, tanpa ini. Karena ini kan bahan yang berbeda. Ini plastik, ini mersam. Nah, dengan posisi saya pegang begini, di sini megangnya, itu lilin madu tadi dicairkan. Pakai apa cairnya sampai? Lilin madu kan mudah cairnya, titik leburnya kan rendah. Jadi kita tidak perlu menggunakan tungku, apalagi kompor, itu malah hangus nanti anunya. Nah, jadi urusan. Itu pakai hair dryer. Jadi taruh itu tadi di dalam cangkir yang agak tebal, dihajar pakai hair dryer, dilumur itu. Nah, lumur, kemudian dia diambil pakai jari. Oh, jangan pakai jari. Pakai apa sampai? Nah, orang bilang pakai kuas, tapi yang sederhananya gini. Ini segede-gedenya pipa berapa sih kayak gini. Itu pakai cotton bud yang untuk goreng kuping habis mandi itu. Nah, itu kita ambil, colokkan ke dalam tadi lilin madu yang sudah mencair itu, ya kita gosoklah di sini, gosokkan, ya colok lagi, ini gosokkan. Nah, kemudian kita biarkan dulu, kita taruh barang 10 menit, itu kan lilin udah menggaris kembali. Pada saat menggaris kembali, ambil tadi hair dryer, hajar lagi nih pakai hair dryer, tidak akan pecah kalau cuma hair dryer. Nah, ada juga orang yang dengan cara dimasukkan ke oven, saya tidak merekomen. Karena oven berapa suhu panasnya dan seterusnya, risiko pecah itu ada. Kalau hair dryer sejago-jago kita lah, ya kita kan biasa menggunakan untuk kepala kita. Tidak mungkin hair dryer 200 derajat belulang kepala kita bisa lebur ya, bisa terbakar pakai itu. Jadi pakai hair dryer itu merupakan cara yang paling aman
Dan tadi juga baik untuk katakanlah mencairkan lilin madu atau biswak itu tadi, maupun juga untuk mencairkan pada saat dia telah kering setelah kita ini kan tempelkan di sini. Nah, lalu gitu kan, setelah itu gimana Senpai? Ya, ambil tadi kain yang halus, gosok pelan-pelan, jadi dibelai-belai, ya itu tadi. Jadi perlu kehalusan untuk membelai-belai ini, sehingga dengan dibuat begitu pelan-pelan, lalu pada akhirnya dia akan berkilau. Nah, itu fungsinya tadi, di samping menginikan kilau itu, karena lama-lama dipakai ini butek pipa ini. Nah, jadi memang perlu dibersihkan dengan menggunakan lilin madu tadi. Sekaligus juga lilin madu tadi adalah untuk menjaga kelembapan pipa ini. Terlalu kering ya pecah juga. Pakai air atau basah ya pecah juga. Lalu pakai apa? Ya pakai lilin madu. Jadi itu di samping untuk menjaga keindahannya, juga sekaligus untuk menjaga agar tidak pecah. Nah, lalu bagaimana Senpai? Ada nggak mersam yang palsu? Ya ada, asli tapi palsu gitu. Nah, apa Senpai? Dari kaolin? Enggak lah, orang kampung saya nggak ada niru-niru bikin pipa mersam dari kaolin gitu. Nah, melainkan ya di luar sana lah, di negeri-negeri pembuat mersam itu ada pipa mersam, bahannya apa? Ya mersam juga, tapi apa bedanya? Itu mersamnya itu dari kayak mersam yang kapur itu dicetak, jadi kayak cetakan gitu, diaduk, bikin cetakan dicetak. Nah, dipoles-poles ya, barangkali kalau tidak tajam-tajam mata kita sudah menduga itu sebagai mersam yang asli, tapi sebenarnya bukan. Nah, apa Senpai, ciri utama itu ya memang sulit ya, tetapi pada saat membeli tentulah ketajaman barangkali kita bisa inilah pakai feeling. Tetapi yang utama yang akan membedakan mersam itu palsu atau tidak, mersam yang palsu, mersam cetak tadi itu mau diisap sampai puluhan tahun juga tidak akan pernah berubah warna, karena pori-porinya itu beda ya, antara batu asli yang pori-porinya terbentuk secara alami dengan katakanlah mersam aspal tadi yang dicetak diaduk pakai air, jadi porinya itu beda sehingga tidak akan membuat mersam itu berharga mahal dan menjadi bagus. Nah, saya kira itu sahabat Senpai yang dapat saya sampaikan untuk menambah pengetahuan kita tentang pipa, khususnya tentang pipa mersam. Semoga bermanfaat. それではまた会いましょう。日本の語ろう。